dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Bagaimana tingkat kepuasan publik? Dari mulai korupsi, judol. Sekarang ini ada lagi isu yang sangat penting, pagar laut. Apakah Prabowo telah berhasil memenuhi keinginan publik? Inilah Hot Room 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah genap 100 hari pada 28 Januari 2025. Banyak asa dan harapan dari rakyat, salah satunya pembenahan pada penegakan hukum di Indonesia. Saat dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo bahkan pernah mengucap janji untuk menegakkan hukum secara tegas dan sesuai aturan yang berlaku, tanpa terkecuali. Selama 3 bulan berjalan, sejumlah gebrakan memang sudah dilakukan dalam bidang penegakan hukum, seperti oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, hingga KPK. Ada yang puas, namun masih banyak juga yang mengkritik. 3 bulan masa kerja Kabinet Merah Putih memang bisa dibilang terlalu prematur. Namun menilai 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu menjadi sangat penting dalam memantau arah kebijakan yang diterapkan. Apakah telah berdampak positif bagi rakyatnya atau justru merugikan? Kita lihat saja realitanya di masyarakat. Hotman Paris selalu mengingatkan kepada para netizen, khususnya yang berumur 50 tahun ke atas, agar selalu sering minum kopi. Karena kopi itu sangat mencegah Anda kurang ingatan atau kehilangan ingatan. Itu sudah fakta di mana-mana. Dan itulah makanya Hotman tetap segar. Kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman dari mulai subuh sampai malam. Aman di lambung. Oke. Halo Pak Lili Romli. Halo Pak Hotman. Coba kasih pandangan Bapak. Tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Ya, saya kebetulan dari BRIN itu tidak melakukan penelitian, kajian tentang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya. Tetapi Kompas, kita sudah tahu, merilis bahwa tingkat kepuasan atau approval rating pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari ini cukup mengejutkan. Karena maksudnya membanggakan? Membanggakan. Ternyata itu tingkat oleh media terkenal ngomong gitu? Iya, betul. Bapak sendiri? Ya, saya kira saya melihat gitu kan, wajar kenapa tingkat kepuasannya itu tinggi. Ya. Karena salah satunya adalah kebijakan populis yang dilakukan. Misalnya? Kita tahu bahwa Pak Prabowo ini kan pertama melanjutkan kebijakan dari Pak Jokowi. Yang terkenal adalah Bansos. Bansos. Bantuan sosial atau BLT itu kan digelontorkan pada akhir Desember sekitar 38 triliunan. Tentu ini membuat masyarakat tingkat bawah itu merasa nyaman dan aman dengan digelontorkannya bansos itu. Apakah termasuk itu makan gratis? Ya, yang kedua adalah makan bergizi gratis sekarang istilahnya begitu. Meskipun memang belum seluruh wilayah di Indonesia ini kan yang menikmati makan bergizi gratis. Tapi kan ada beberapa profesor mengatakan makan gratis itu merupakan penghinaan terhadap bangsa. Nah itu ya. Kalau saya sendiri memang dari awal tidak setuju terkait dengan program itu. Tetapi direspon oleh masyarakat. Salah satu kenapa kemudian masyarakat banyak memilih kepada Prabowo kan program yang populisnya itu.
makan siang gratis itu, gitu kan. Korupsi bagaimana? Apakah Prabowo berhasil dalam 100 hari? Ada kepuasan publik gimana? Saya kira ya kita lihat dari indeks persepsi korupsi kan memang rendah sekali. Karena memang publik melihat bahwa pemberantasan korupsi ini masih jalan di tempat. Nah sekarang yang mencuat adalah terkait dengan sekjen PDIP, tapi orang kemudian mengasosiasikan terkait dengan politik gitu loh. Jadi Anda mengatakan apakah Prabowo Gibran itu menunjukkan keseriusan memberantas korupsi? Harusnya begitu. Karena setiap pidato-pidatonya gitu kan bahwa harus memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Meskipun kita juga agak kecewa ketika ada pernyataan gitu ya yang kemudian menjadi viral akan memaafkan gitu. Memaafkan kepada koruptor tetapi kemudian kan direvisi. Kalau judul gimana? Judul apakah terdapat kemajuan yang serius dibandingkan zaman Jokowi? Publik mengapresiasi gitu, mengapresiasi tentang pemberantasan judul ini, sehingga kemudian Ibu Menteri Mutia itu kan termasuk juga yang dianggap kinerjanya baik berdasarkan penelitian Kompas gitu. Jadi secara overall Anda mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran itu tinggi. Tinggi itu ya. Nah, kenapa tinggi itu saya lihat kan ya pertama Pak Prabowo ini kan sudah punya modal. Modal sebagai pemilih dia 58%. Jadi loyalisnya itu udah 58 sampai 59%. Sudah otomatis mendukung. Otomatis mendukung. Ditambah kemudian kebijakan-kebijakan populis tadi terkait dengan bansos, terkait dengan kenaikan UPM, upah minimum provinsi itu kan, terus pembatalan PPN yang naik 12% itu, jadi beberapa kebijakan-kebijakan populis itu dia direspon baik oleh publik, meskipun menurut catatan saya kebijakan itu dilakukan ketika ada tekanan dari publik. Begitu. Nah itu mestinya itu jenen nggak boleh ada tekanan. Harusnya inisiatif langsung begitu. Inisiatif langsung. Pak Henry Satrio. Ya Pak. Pak Lili memuji benar keberhasilan Prabowo Gibran. Anda bagaimana? Ya 100 hari ini memang tidak cukup untuk melakukan evaluasi komprehensif, Bang. Belum cukup? Belum cukup. Tapi untuk sementara gimana? Untuk sementara memang nampaknya kepuasan publik itu tinggi ya. Tapi saya mencatat memang ada beberapa hal di balik kepuasan publik yang tinggi itu ada kegelisahan di diri Pak Prabowo sebagai presiden. Kegelisahan diri Prabowo? Ya. Maksudnya apa? Jadi nampaknya Pak Prabowo menyadari betul bahwa pada saat dia menjadi presiden saat ini, ternyata negara kita tuh tidak banyak-banyak banget uangnya. Makanya kemudian dia beberapa kali secara tidak sengaja dalam pidato-pidatonya itu mengisyaratkan yang ujung-ujungnya itu kita perlu uang. Benar. Misalnya dia bilang ini nanti pilkada yang milih DPRD aja, itu kan ujungnya juga uang. Karena sebelumnya dia mengatakan demokrasi itu mahal. Kemudian pada saat dia mengatakan nanti koruptor yang mengembalikan uangnya diampuni, itu juga ujung-ujungnya uang tuh Bang. Nah di sisi yang lain program-program populisnya Pak Prabowo ini memerlukan uang banyak. Memerlukan uang banyak dan spending semua. Kan pelunasan hutang UMKM, kemudian ada tunjangan-tunjangan, yang terakhir adalah makan bergizi gratis. Sementara pemasukannya itu kan kemarin batal tuh, yang 11% kemudian disesuaikan jadi 12% pajak PPN. Itu kemudian kan batal. Maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah ini program-program spending ini siapa yang membiayai? Makanya kemudian pada saat Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok akan mensponsori makan bergizi gratis. Kan pertanyaan kita adalah, terus Tiongkok dapat apa dari Indonesia? Dia kan bukan badan amil zakat kan? Yang kemudian 12,5% keuntungannya diberikan kepada Indonesia. Kayak gitu juga gitu. Makanya kita bertanya-tanya. Anda sendiri mencurigai apa motivasi Tiongkok menawarkan itu? Waktu itu kan ada polemik garis putus-putus yang ada di Laut Cina Selatan. Nah lantas kemudian kan itu juga dikoreksi. Tapi sampai hari ini belum ada penjelasan dari pemerintah. Jadi mau saya begini, Pak Prabowo ini pernah berkata kan dia, walaupun secara tidak sengaja, ini jangan disangka jadi presiden tuh enak. Mungkin dia juga memahami bahwa ternyata ada hal yang berat dan penting yang harus saya selesaikan, yaitu tentang finansial itu. Sementara mungkin dia berpikir sendirian tuh. Karena
mau gimana sampai hari ini Bang, saya mencatat saya sulit sekali menemukan ada footage Pak Prabowo ngobrol berbicara diskusi dengan wakil presiden misalnya. Ya. Nah itu kan artinya dia sulit juga nih punya teman berbincang. Sementara lagi nih Bang, Ya. dia pernah mengatakan bahwa kita akan membuat badan penerimaan negara. Ya. Itu juga sampai hari ini belum ada. Ya. Jadi saya kebayang juga bebannya Pak Prabowo. Ya. Dia punya program spending, tapi nggak ada pemasukan. Di sisi lain, gangguan-gangguan, terutama dari para pembantunya itu terus muncul. Mulai dari peristiwa Esteh, peristiwa RI 36, kemudian tadi Abang sudah sebutkan ada pagar laut lah, ada kemudian keseleo menterinya mengatakan, saya nggak tahu nih latar belakang si staf sus yang saya angkat. Jadi netizen berkata begini, Ya. Pak Prabowo ini dibantu oleh alam dalam menyeleksi pembantu-pembantunya. Nah itu kan, nah ini Maksudnya dibantu oleh alam apa? iya, jadi misalnya ada peristiwa Esteh itu kan dibantu oleh alam tuh, akhirnya satu mundur, terus RI 36, begitu tuh Bang. Jadi makanya 100 hari ini juga yang ditanya-tanya publik itu adalah seperti waktu di 21 Oktober 2024. Ya. Menteri-menteri dilantik jam 10. Ya. Jam 12 sudah pada bertanya, ini kapan reshuffle-nya? Nah, sekarang sudah 100 hari, Ya. orang kembali bertanya, ini mau ada reshuffle atau tidak? Menurut Anda? Menurut saya, habis lebaran kali ya. Karena menurut saya itu Pak Prabowo mungkin ada baiknya lah. Mungkin dia mau memberikan kesempatan para menterinya ini halal bihalal lah di rumah dinas dulu. Gitu. Halal bihalal di rumah Setelah dinas itu dulu. mungkin ada Menikmati rumah dinas dulu begitu. Kira-kira begitu. Belum lagi yang pagar laut ini kan tadi pertanyaan-pertanyaannya kok bisa tiba-tiba pagar laut ini mencuat. Padahal kan itu sudah panjang sekali tuh 30,16 km. Ya. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan gitu kan. Jadi ya akhirnya yang paling lucu nih dari pejabat-pejabat Pak Prabowo adalah saling mempertahankan diri, defense. Ya. Misalnya tentang pagar laut ini, semua pejabat-pejabat terkait, itu bukan saya, itu era yang lain. Itu bukan saya, itu bukan saya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Betapa beratnya beban Bapak Prabowo khususnya untuk mencari uang untuk kita-kita bangsa Indonesia ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Dua narasumber telah mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Prabowo cukup tinggi. Sekarang giliran Anda yang terkenal sangat keras. Boyamin Saiman, aktivis anti korupsi. Anda setuju dengan dua narasumber tadi? Justru ini titik awal untuk lebih hati-hati. Ya. Karena bisa jadi bumerang nanti ke depannya. Kalau kepuasan ya memang survei Kompas begitu ya. Anda setuju? Ya kita hormati, apapun itu secara keilmuan diakui. Diakui. Ore, ini pertama kali ini Boyamin mengakui. Oke. Ya keilmuan mau apa kan gitu kan. Udah Ya. dan survei kita, ilmu keilmuan kita itu seperti beberapa teman-teman yang sudah begitu jauh perkembangannya Ya. dan kehebatannya juga, termasuk quick count misalnya begitu, presisinya begitu, dan Ya. survei-survei juga bagus ya. Dan survei Kompas juga selama ini teruji. Ya, Ya, jadi Anda setuju hasil survei Kompas bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada Prabowo dan Gibran sangat tinggi. Justru itu saya mengakui itu, tapi ada Mengakui komanya. ya? Iya, Oke. tapi kan ada komanya terusan. Oh, ada komanya, oke. Justru ini bisa jadi bumerang loh. Kenapa? Karena baru 3 bulan ya, 3 Ya. bulan itu kan ini lebih banyak faktor Pak Prabowo, retorika dan pidato yang begitu mengena. Misalnya tentang soal penghematan, Ya. soal beliau menginginkan rakyat juga sejahtera, Ya. dan korupsi tidak boleh. Apalagi beberapa kali itu isu korupsi diangkat oleh beliau dan itu mengena semua. Ya. Tapi justru ke depan kan pelaksanaannya. Oke. Retorika, pidato, sambutan segala macam ini kan nanti ditunggu masyarakat pelaksanaannya. Masih perlu pembuktian. Nah, terutama yang pertama kali saya sering dengungkan itu adalah tentang perampasan aset. Ya.
Itu kan sudah sekian lama. Saya selalu nuntut Pak Prabowo dalam jangka waktu maksimal 1 tahun harus mengesahkan ini. Baik dengan DPR, kalau DPR tidak ada kemauan dengan Perpu. Itu harus itu. Kalau enggak nanti kasihan harapan publik yang demikian tinggi ini nanti malah jadi melempem. Saya sebagai pengacara tidak setuju terhadap Anda karena tidak mungkin ada perampasan aset kalau belum ada putusan perkara pidana. Betul, itu kan ada tekniknya di sana di undang-undangnya. Bukankah putusan korupsi selalu juga menyita harta dari si koruptor? Kan ada rangkaian satu, ada pembatasan uang kartal di situ, ada pembuktian terbalik, kan ada urutannya. Baca RU-nya dong, gitu loh. Ada urutannya, bukan semata-mata terus ada orang punya harta dirampas juga nggak begitu. Tapi kan harus ada putusan pidana dulu kan? Iya, rangkaian bersamaan hukum. Mana ada dirampas duluan, nggak ada proses hukum. Benar. Kan nggak boleh, nanti pasti pra-peradilan penyitaan tidak sah. Benar. Kan gitu. Jadi yang utama justru adalah bagi saya adalah untuk mencegah suap. Karena suap itu tertinggi. Survei hari ini KPK kan juga begitu. Nah, mencegah itu gampang, sederhana. Semakin mencegah orang memegang uang tunai, termasuk uang ribuan dolar Singapura, termasuk ratusan dolar Amerika. Nah ini kalau dibatasi betul dengan undang-undang perampasan aset di dalamnya pembatasan uang kartal, maka kemudian korupsi yang tertinggi suap tadi pasti akan berkurang. Dan indeks persepsi korupsi kan kita korupsi akan naik. bisa dengan berlian, kenapa harus uang kartal? Kan pembayarannya juga pakai duit, kan pakai transfer. Berarti kebanggaan dong Pak Presiden ini. Loh, iya, maka ini titik awal yang bagus. Jangan jadi bumerang. Gitu Kirain Boyamin masih terus keras anti. Enggak, tapi itu catatannya banyak. Kayak misalnya masuk ke ranah penegakan hukum, itu memang masih banyak catatan juga. Walaupun Pak Prabowo misalnya ya, di case-nya Harvey Muiz, 300 triliun, 6,5 tahun penjara, Pak Prabowo bilang harusnya 50 tahun. Itu pernyataan yang bagus juga, tapi kemudian kan dipertanyakan apakah itu intervensi atau tidak gitu. Tapi tadi yang seperti Bang Boyamin sampaikan, azas keadilan itu Pak Prabowo dapat gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, ini ujung-ujungnya uang juga gitu. 300 triliun jangan 6,5 tahun dong, 50 tahun minimal kata Pak Prabowo. Tapi memang ada beberapa hal. 4 hari setelah Pak Prabowo dilantik saja ketemu tuh hampir 1 triliun uang cash di rumah salah satu pejabat MA itu Pak Zarov Richard ya. Nah itu kan juga mengagetkan juga. Nah kemudian dari sisi penegakan hukum ini memang masyarakat masih menilai banyak kurangnya. Belum lagi ada beberapa kasus yang melibatkan aparat. Jadi memang biasanya kalau 100 hari itu program-program populis lah yang akan menjadi baseline penilaian masyarakat. Tapi kalau penegakan hukum biasanya tidak sebagus dari program-program program-program populis yang dikeluarkan oleh presiden. Bahkan kan begini, saya mau garis bawahi juga nih. Prabowo ini mengubah sejarah, kali pertamanya dalam sejarah Indonesia ada presiden yang baru menjabat itu berkomunikasi bagus dengan presiden sebelumnya. Itu tidak pernah terjadi dari zaman Soekarno. Sampai hari ini ya terserah lah mau bilang. Kan Jokowi sobat dia yang komunikasi dong. Ya makanya itu sejarah Bang. Dari zaman Soekarno nggak ngobrol sama Soeharto Bang. Terus Ibu Mega juga nggak ngobrol sama SBY. SBY juga nggak ngobrol sama Jokowi di awal-awal. Jadi ini Prabowo dan Jokowi terlepas pertanyaan-pertanyaan banyak, apakah ada intervensi dari Pak Jokowi, apakah kemudian Pak Prabowo masih ikut Pak Jokowi, tapi dua presiden ini komunikasinya bagus. Ini perlu dicatat juga oleh sejarah. Termasuk pagar laut? Nah termasuk pagar laut kan ini, makanya nanti Bang Boyamin tuh tegas-tegasan aja, ini siapa yang nyuruh gitu kan. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya untuk mengevaluasi PSN, ini nggak ada kaitannya dengan hubungan baik antara dirinya dengan Jokowi. Dia itu cuma menyesuaikan keadaan aja. Waktu zaman Jokowi mungkin keadaannya begitu. Nah di zaman saya beda lah, kira-kira gitulah. Oke, kita istirahat dulu, sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Hari sudah menjelang malam, tapi Hotman masih segar bugar. Padahal Hotman tadi pagi bangun jam 3 pagi dan langsung minum kopi luwak hitam premium. Itulah rahasianya. Jadi para pemirsa,
biasakanlah minum kopi, dan kesayangan Hotman adalah kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Saya sangat terkejut hari ini, malam ini Pak Boyamin justru memuji keberhasilan Prabowo. Ya, saya sangat terkejut. Saya kira tadi bakal ribut di ruangan ini. Oke, apalagi yang Anda puji dari Pak Prabowo? Ya sekarang judul gimana judul? Sekarang yang negatif misalnya judi online. Ya, kenapa judi online? Yang raja judinya malah belum tersentuh. Bahkan saya berpikiran ini yang disentuh yang kecil-kecil, yang besar biar tetap aman. Begitu? Iya, karena kemudian kayak kemarin terakhir aja misalnya yang Aseng di Semarang, itu setahu saya tinggal franchise. Ya. Jadi cabang-cabang aja, di Medan juga begitu. Ya. Apian segala macam atau siapa itu ya hanya cabang aja. Justru yang terbesar ini yang justru aman. Dulu bahkan level lama gitu, judi di Indonesia tidak dibolehkan, dilarang. Ya. Ternyata diduga ada oknum yang mendapatkan bayaran dari luar negeri biar orang berjudi ke sana. Gitu. Ya. Nah, sekarang juga begini. Judi online ini kita tahu semua, bahkan pernah disebut ya mendiang Alvin Lim itu disebut juga di podcastnya, siapa yang sebenarnya bandar judi terbesar itu, bahkan punya properti di Jakarta, di Puncak, di Bali, juga di luar negeri punya 2 entitas, di Filipina dan di Kamboja. Itu justru yang belum tersentuh. Justru ini nanti masyarakat kalau semakin tahu bahwa ternyata yang besar itu tidak tersentuh dan masih mengoperasionalkan judi online-nya, berarti kan memang ini justru hanya menebang yang kecil supaya yang besar makin besar. Ya. Itu dari sisi negatif yang pertama. Kedua, dari sisi pendapatan. Ya. Yang tadi bukan badan pendapatan aja. Justru ini tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi pencegahan pemberantasan korupsi itu kan mengawasi uang masuk. Ya. Kalau uang keluar, beliau sudah pidato kemana-mana harus pengiritan, luar negeri tidak boleh, segala macam itu pengiritan. Tapi dari sisi pendapatan belum disentuh. Dan saya khawatir ini tidak akan bisa tersentuh sampai kapanpun. Apa yang tidak tersentuh? Dari sisi pajak, bea cukai, PNBP, royalti, ini kalau betul-betul bisa diawasi, tax ratio kita bisa 12%. Ya. Dari 10. Kemarin 8,9. Ya. Padahal 1% itu nilainya 1.000 triliun. Ya. Kalau ini betul-betul bisa didorong menjadi tax ratio 12%, dapat kita 3.000 triliun. Sementara APBN kita cuma 3.100. Ya. Jadi makan siang bukan hanya gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu berhutang dan bahkan bisa bayar hutang. Dari segi pajak. Ini yang belum disentuh oleh Pak Prabowo. Karena pendapatan yang dari sektor itu belum pernah disentuh dan nampak Pak Prabowo seperti gampang di situ gitu. Jadi ini justru pendapatan yang sangat besar dari tax ratio, tambang masih banyak tambang ilegal, banyak yang masih proses hilirisasi nggak jelas kemana, dan kemudian gitu sengketa-sengketa perusahaan tambang batu bara itu dibiarkan berlarut-larut sehingga mereka malah asik jadi masih banyak sumber penghasilan pajak, masih banyak sekali. Pendapatan negara sangat banyak. Tax ratio ini aja, negara-negara maju itu kan di 15% sampai 20% dari pendapatan kotor. Ya. Kita sebenarnya hanya ingin dari 8 dan 9 ini menuju ke 10 aja dulu, 1% tahun pertama. Ya. Tahun kedua menjadi 11%, tahun ketiga 12%. Itu yang saya melihat sampai sekarang belum disentuh oleh Pak Saya Prabowo. termasuk orang yang selalu mendengungkan agar dibuat lagi teks amnesti. Anda setuju? Setuju aja, karena itu menyangkut yang kemarin itu malah gagal. Karena malah lebih banyak menyasar rakyat kecil. Yang orang-orang besar katanya repatriasi membawa ke dalam negeri nggak ada. Ya. Justru itulah yang harus digalakkan. Karena ini kan kita dulu istilah Panama Papers, terus Pandora, belum tersentuh. Dan Pak Prabowo belum menyentuh itu juga sampai 100 hari ini. Sifat manusia dimanapun, walaupun penghasilannya halal, pasti berusaha untuk menghindari pajak. Di seluruh dunia begitu. Anda setuju Pak Prabowo segera mengeluarkan undang-undang teks amnesti lagi? Ya, saya kira karena dampaknya positif itu bagi pendapatan, mestinya dikeluarkan gitu. Apa yang dikemukakan oleh Pak Benyamin itu, karena memang kita ini kan membutuhkan anggaran yang besar. Kan jangan sampai kemudian anggaran yang tadi untuk program-program populis itu juga masih kewalahan, apalagi pembangunan infrastruktur. Karena butuh juga pembangunan infrastruktur itu, meskipun tidak ugal-ugalan pada masa Tapi kan Jokowi. nanti rakyat kok ngomel lagi karena sekarang ini kan
yang punya NPWP di Indonesia ini masih sangat sedikit. Dia harus punya keberanian. Nanti rakyat ngomel lagi nanti kalau diperluas semua. Saya itu tidak populis memang. Lebih baik yang ngambil tadi loh, tambang, cukai rokok, itu diperbesar. Itu yang justru akan berpengaruh terhadap bukan rakyat kecil. Terus royalti, mestinya malah bahkan itu royalti tambang itu jangan royalti, perlu saham. Saham sehingga keuntungannya bisa diambil. Terhadap tambang-tambang itu kan tukang cangkul aja sebenarnya, bukan pengusaha. Nah itu mestinya diminta kita saham. Dengan begitu keuntungan yang besar di perusahaan itu bisa kita ambil. Nah selama ini kan misalnya royalti hanya 13%. Dan itu pun dimanipulasi Mas Ian. Tambang ilegal dimanipulasi untuk menghindari ini tadi yang namanya royalti. Nah kalau negara pinter gitu kan, ya sudah, di perusahaan-perusahaan yang nambang itu kita nanam saham royaltinya 20% lah minimal. Sehingga keuntungan kalau besar ya dapat keuntungan itu loh. Royalti itu kan bukan dari keuntungan. Jadi hanya dari sisi itu pun pemerintah pemalas lagi. Selama ini loh ya, 13% tadi barangnya harusnya kan kita ambil, kita jual. Dititipkan aja, ya udah kamu jual. Dijual dengan harga murah kita juga nggak tahu. Nah itu jadi sifat pemalas dari pemerintah itu juga harus dihapuskan di situ. Pak Henry, Anda tadi mengatakan Pak Prabowo itu cemas soal uang kita yang mungkin tidak cukup. Jadi saran Anda terbaik bagaimana? Tadi ternyata sumber pajak yang kelas kakap masih banyak. Gini Bang, lembaga survei Kedai Kopi, lembaga survei saya itu melakukan survei tentang kedermawanan rakyat Indonesia. Hasilnya itu rakyat Indonesia itu sangat dermawan. Dan dia rela memberikan atau membantu sesama yang kesusahan. Ini sesuai dengan World Giving Index yang menempatkan rakyat Indonesia selalu menjadi nomor 1 di seluruh dunia sebagai rakyat yang paling dermawan. Jadi kalau menurut saya, silakan saja pemerintah meminta bantuan rakyat untuk membantu negara. Saya yakin membantu rakyat dengan cara? Rakyat membantu negara. Jadi ya berderma, tapi kalau kemudian rakyat membantu, memberikan dermanya kepada negara, entah melalui infak sodako atau melalui apapun itu, ya tolong negara juga memberikan imbal balik. Apa yang paling ditunggu oleh rakyat? Penegakan hukum misalnya. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Gitu. Jadi menurut saya memang masih banyak cara sebetulnya bila kemudian negara ingin juga berhemat dan meminta bantuan. Jadi bisa bikin daftar enggak? Sumber pengeluaran yang sangat besar bagi negara ini, daftarnya apa? IKN. Bansos. Makan gratis. Cicilan hutang luar negeri. Apalagi? Itu paling gede tuh. Hutang gede. Apalagi? Ya paling gede itu. Paling gede itu. Yang jatuh tempo itu. Ya jadi memang pengeluaran banyak betul. Pengeluarannya banyak betul. Banyak betul. Tapi nih kalau kita balik lagi ke kepuasan, salah satu yang belum kita bahas kan di sisi demokrasi. Memang YouTube saya masih hilang tuh, masih belum balik. Tapi memang di dalam pelaksanaan pilkada yang hanya beberapa hari setelah Pak Prabowo dilantik itu mendapatkan pujian, itu sukses lah. Terlepas dari beberapa kontroversi, tapi yang menjadi tolak ukur kelihatannya sih Jakarta. Banyak sekali yang memuji Pak Prabowo, ya waktu itu kan disampaikan tuh oleh Pak Dasko, bahwa Pak Prabowo memutuskan untuk tidak mengajukan keberatan ke MK, gitu ya. Pak Dasko bilang begitu karena menurut Pak Dasko Prabowo ingin ini, nah gitulah. Karena tidak mengajukan keberatan itu, akhirnya dipuji juga tuh Pak Prabowo. Jadi memberikan kesempatan kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Ya kalau dilihat dari tujuan politiknya bisa saja ini adalah sebuah cara untuk membuka komunikasi kepada PDI Perjuangan yang memang pemenang pileg. Tapi dari pernyataan Dasko itulah menurut saya tumbuh kepuasan publik di era Pak Prabowo tentang demokrasi terutama pelaksanaan pilkada. Tumbuh kepuasan publik. Walaupun ini, walaupun katanya money politicsnya banyak banget. Siapa lagi? Ya banyak, kan sudah selesai pemilu. Waktu pilkada Bang. Waktu pilkada. Pilkada itu kan pemilu kelas lokal sebenarnya. Nah itu kan terjadi lagi gitu. Nah Bang Boyamin sudah senyum-senyum pasti dia punya datanya tuh kan. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh KPUD tentang penggunaan dana-dana kampanye paslon, kan kelihatannya nggak segitu sedikitnya, itu masih banyak gitu ya. Tapi maksud saya adalah demokrasi juga menjadi
hal yang terutama di Jakarta membuat kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo itu tinggi gitu. Ini jadi canggih juga nih Pak Prabowo main-mainnya. Jadi 3 sumber menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo cukup tinggi. Ya, walaupun Pak Prabowo masih pusing karena itu tadi finansial. Banyak benar kebutuhan dananya, tapi belum kelihatan ini kelihatannya mau. Saya sebagai pengacara dari Prabowo 25 tahun merasa tersanjung. Ternyata 3 narsum ini mengatakan sampai hari ini Prabowo masih sukses. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Temu lagi di Hot Room. Salah satu topik yang menarik dari dulu adalah tentang no viral, no justice. Yang pada zaman pemerintahan Jokowi dianggap hampir semua kasus kalau viral dulu baru ditangani. Apakah dalam di kepemimpinan Prabowo itu sudah masih ada atau sudah ada peningkatan? Gimana Pak Hendri Satrio? Ya memang no viral no justice itu kan sebuah pengawasan dari masyarakat ya. Ya. Yang paling sering kena memang aparat keamanan gitu. Ya. Ada pembunuhan atau penembakan adik kita Gama misalnya kan sampai hari ini juga belum kelihatan. Ya itu mungkin kalau nggak viral nggak ada justice tuh karena mencela juga kan aparat-aparat di. Tapi sepertinya malah presiden duluan yang menanggapi daripada kita ini. Nah itu dia karena saya yakin Pak Prabowo memperhatikan juga medsos itu dan mungkin banyak hal juga yang diperhatikan oleh Pak Prabowo termasuk bagaimana kinerja seratusan orang menteri itu kan. Kenapa? Ada yang viral mau di reshuffle atau gimana? Ya kan begini, beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat kan misalnya seperti mafia tanah. Ya. Ini ada case di PIK 2 gitu ya. Terus kemudian ada case juga di Rempang. Ada mafia tanah yang katanya di Batam yang mengganggu para masyarakat adat di Kepulauan Riau sana. Kemudian ada judi online yang masih mengambang. Terus kemudian ada pemberantasan korupsi di mana-mana. Masih juga menjadi pertanyaan bukan di mana-mana. Nah, terus sekarang kalau pertanyaannya apakah akan ada reshuffle kan kembali lagi tadi Prof Lili sudah menyampaikan tuh. Ini hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebatas komunikasi atau kemudian seperti dianggap selalu ada konsultasi dari Pak Prabowo ke ada Pak pertanyaan Jokowi. kunci. Apa itu? Sampai kapan menteri-menteri yang dulu adalah orangnya Jokowi bertahan di pemerintahan Prabowo? Saya kira tidak lama lagi karena begini tidak lama lagi. Karena begini ada 2 programnya flagship Pak Prabowo yang tidak bisa berjalan karena memang ada dicitrakan gara-gara ada menterinya Pak Jokowi di situ. Misalnya yang pertama adalah Danantara yang katanya diundur. Kan tadinya Danantara ini mau menjadi semacam holding dari BUMN. Itu sudah ada ketua, sudah ada CEO-nya, sudah ada COO-nya, tapi terus kemudian dimundurkan. Terus satu lagi ada Badan Penerimaan Negara. Itu juga nampaknya belum jadilah sampai karena hari semua ini. pejabatnya masih di era yang ditunjuk Jokowi. Masih di era Jokowi waktu itu. Bukan ditunjuk Jokowi, di eranya Pak Jokowi. Tapi kemudian kan ya itu tadi saya sudah sebutkan bahwa Pak Prabowo ini juga dibantu oleh alam untuk menyeleksi anak-anak buahnya itu. Makanya misalnya utusan-utusan yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat, kok dia diangkat sebagai utusan, misalnya padahal waktu itu sedang ada kasus honoris causa yang dipertanyakan kan. Itu jangan macam-macam, itu rekan saya itu. Terus kemudian ternyata diangkat. Ya bukan salah dia dong. Ya bukan salah dia. Ya, tapi dia kan tidak pakai lagi kelar itu. Oh iya. Tapi iya, waktu pelantikan disebut Bang. Waktu pelantikan tuh disebut Abang cek deh. Ya bukan salah dia dong kalau disebutkan. Iyalah udahlah, pokoknya Abang nggak salah lah. Nah tapi kalau pertanyaan. Raffi Ahmad, aku bantuin kamu ya. Ya. Raffi Ahmad, saya temannya Hotman ya. Oke. Nah, Bang, ini dikit lagi nih. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan ada reshuffle, saya sih yakin ada. Untuk beberapa tempat yang menurut Pak Prabowo itu akan diisi oleh timnya. Ingat loh, banyak banget timnya Pak Prabowo yang belum masuk ke jajaran kementeriannya Pak Prabowo. Bahkan ada juga yang mengatakan ini temannya Abang juga, cuma saya nggak perlu sebut namanya. Kita bersama Pak Prabowo dari 2014.
ini nggak masuk-masuk sampai sekarang. Yang kerja baru 6 bulan, 7 bulan, menjilat-jilat kemudian masuk jadi pejabat. Dan saya bilang ke teman abang itu, kalau saya sih terserah Pak Prabowo aja. Itu mungkin abang akan berpengaruh dengan itu, cuma kalau saya sih enggak. Jadi maksud saya ada keluhan-keluhan juga di lingkaran orang Pak Prabowo yang memang katanya sudah membela lama, tapi kalah dengan orang-orang yang baru saja membela 6 bulan. Dan satu-satunya yang beda adalah Hotman menikmati honor pengacara dari Pak Prabowo dan dari Pak Hasim, tahun. Tapi saya tidak mau jadi menteri. Pak Boyamin, no viral, no justice. Apakah di zaman Prabowo ini sudah keadaan membaik? Saya melihat yang lain lagi, yang negatif. Kan ini ada KUHP, Bang, yang akan berlaku Januari 2006. Apa persiapan? Belum ada saya lihat. Belum ada, itu perlu lagi. Hotrum akan membahas itu nanti. KUHP. Bukan, jadi apa harapan kamu sekarang untuk Pak Prabowo? Ya harus segera disahkan KUHP baru, mengikuti KUHP. Karena memang banyak macam-macam. Misalnya bolak-balik perkara, itu harus ada kepastian. Misalnya polisi juga diberi batas waktu, bukan hanya jaksanya. Terus hakim pengawas, ada di situ juga. Banyak hal, RJ harusnya disahkan penetapan pengadilan. Ini RJ macam-macam oleh polisi sama jaksa. Ini kan banyak hal yang ada bertanyakan di situ. RJ ini sebenarnya apa? 86 atau 69? Januari 2026 bakal berlaku KUHP baru. KUHP baru. KUHP pidana. Bakal terjadi perubahan drastis dalam praktek hukum di Indonesia. Jadi Anda mengatakan KUHP harus segera dibuat ya? Iya, harus target bersamaan nanti Januari juga sudah harus kelar. Dan ini harus ditugaskan pada stafnya, anggota penak buahnya, menteri atau jaksa agung. Ada satu pasal yang saya sangat khawatirkan di KUHP pidana. Apa itu? Seorang ibu bisa mengadukan cowok kalau merayu putrinya sehingga terjadi hubungan khusus, dianggap penipuan. Serius loh, benar nggak? Benar. Dan itu lebih baik lagi untuk menjaga anak-anak perempuan kita. Kan boleh aja gitu kan? Pasal yang mengancam kebebasan juga, meskipun delik aduan. Saya berharap itu nanti pasal-pasal di KUHP itu direvisi itu. Oke, terakhir, apa harapan Bapak terhadap Bapak Prabowo? Ya ini kan dengan memberikan publik apresiasi yang tinggi kepada Pak Prabowo, ini kan sebagai modal. Modal untuk pemerintahan ke depan, untuk menjalankan. Oleh karena itu, keberpihakan kepada wong cilik, berpihakan kepada keadilan harus tetap dijalankan. Harus tetap berlanjut. Berlanjut, gitu. Terus yang kedua, saya kira demokrasi itu harus dikawal. Pak Satrio, apa saran terakhir untuk Pak Prabowo? Bang, saya sebulan belakangan itu ketemu dengan banyak sekali rakyat kecil ya. Ada penjual jamu, ada penarik bajai, ada penjaga palang kereta, ada yang punya warung kecil, ada yang jual kerupuk gitu ya. Mereka permintaannya itu sama ke Pak Prabowo. Apa itu? Bagi duit. Jadi artinya rakyat juga merasakan bahwa sulit sekali sekarang kondisi ekonominya. Nah dengan misalnya Pak Prabowo memberikan makan bergizi gratis, mereka juga mengharapkan ada bansos yang tidak putus. Jadi Anda mendukung makan gratis? Iya, saya sih mendukung-dukung aja. Nah, ada profesor mengatakan itu menghina bangsa. Ya mungkin boleh juga kan begitu. Atau dia nggak kebagian. Ya nggak apa-apa kan, beropini itu boleh. Nah maksud saya, nah ini sekarang menjadi pekerjaan rumah negara memang untuk menghasilkan finansial yang lebih sehat buat negara ini gitu. Caranya gimana? Saya yakin Pak Prabowo punya penasihat-penasihat canggih gitu ya. Nah, satu lagi yang menurut saya perlu digarisbawahi terhadap harapan saya kepada Pak Prabowo ya. Jadilah memang lebih baik, presiden yang lebih baik. Anda kan sudah 4 kali mencoba. Ya. Dan akhirnya berhasil menjadi presiden. Buktikan bahwa seharusnya rakyat Indonesia memilih dirinya 10 tahun lalu, bukan hari ini. Wah, jangan dong kalau dia terpilih 10 tahun lalu. Maksud saya artinya harusnya dia bisa membuktikan bahwa memang dia adalah presiden yang terbaik dalam kondisi seperti ini. Dan sekarang ini menurut Anda dia sementara masih terbaik? Saat ini kepuasan tinggi, ya buktikan kepuasan aja. Tinggi. Buktikan aja, Bang Hotman jadi berhasil juga mengawal Pak Prabowo 25 tahun itu sebagai pengacaranya. Sini belum. Terakhir apa? Gimana? Katanya kan saran. Saran terakhir apa? Belum. Tadi bukan udah saran lo. Belum. Saran lu dari tadi mau copot si Rafi gimana sih? Pemberantasan korupsi itu yang paling bagus adalah di pencegahan. Pencegahan. Pak Prabowo belum nampak membuat bocor menjadi tiris.
Oke. Harusnya itu kan kita levelnya itu mencegah itu masih bocor, kadang-kadang jebol masih ya. Nah, ini harus diturunkan. Belum saya melihat program beliau menurunkan kebocoran ini menjadi mencegah tiris atau rembes. Negara maju kan di situ. Dan belum saya lihat pada posisi inilah di fungsi pencegahan. Dan Anda sebagai aktivis korupsi akan mendukung Prabowo? Lah, justru itu kan apapun beliau apapun punya kekuasaan. Harus ini kita aktivis anti korupsi. Aktivis anti korupsi. Harus kita target bahwa bocor ini jadi rembes. Indeks persepsi anti korupsi dalam tahun pertama harus naik 2. Gitu. Jadi targetnya itu. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi masih ada tender-tender di pemerintahan dan BUMN masih diakal-akali sehingga harga yang tinggi yang muncul. Dan pada posisi tertentu bahkan harga 500 miliar, saya pernah melihat, itu harusnya 200 miliar saja cukup. Nah, ini masih terjadi di 3 bulan ini saya melihat itu. Dengan cara apa? Ada BUMN nambah syarat. Sehingga supaya yang wajar dan harganya rendah gugur dengan syarat-syarat tambahan itu. Nah, ini belum terlihat ini. Belum diundang LKPP, belum diundang Kementerian Bappenas segala macam. Jadi ini penting menjadikan bocor menjadi rembes. Itu adalah salah satu tugas Anda sebagai aktivis. Tolong dikasih saran yang konkret dong. Nanti pengawalan dengan cara saya kalau perkara mangkrak atau hal-hal yang ada bocor nanti saya bongkar, kan pasti begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya, 3 narasumber ini semuanya memuji Prabowo, terutama kepekaan beliau terhadap yang lagi viral di masyarakat. Contoh PPN. Yang terakhir sekarang ini adalah pagar laut. Betapa beraninya dia memerintahkan pembongkaran. Dan pencabutan sertifikat loh. Jangan. Kan tadi justru yang lebih hebat itu pencabutan sertifikat itu. Tapi kan belum terlaksana. Sudah. Oh, sudah. Proses. Sudah atau belum? Belum dalam artian de factonya. De factonya sudah, de jurnya tinggal proses. Kalau itu terjadi, waduh, Pak Prabowo, you are the best. Nggak percuma saya jadi penasehatmu 25 tahun. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Metro TV. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyang ya bikin kamu super. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.